Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Agung Prawira Negara bersama kelompok satu akan mempresentasikan atau akan memaparkan apa sih itu manajemen kualitas. Nah, di kelompok saya beranggotakan Agus Warid, Endang Setiawan, Muhammad Habil Takdir Alam, Nok Aam Amalia, dan Windy Herliani Dewi. Nah, pertama di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu apa sih itu manajemen kualitas. Nah, manajemen kualitas adalah sekumpulan kegiatan manajerial seperti merencanakan kualitas, mengorganisasi kualitas, mengkoordinasi kualitas, mengendalikan dan mengevaluasi kualitas, kemudian yang dilakukan oleh setiap fungsi manajemen yang ada dalam organisasi atau perusahaan. Nah, untuk apa sih? Untuk meningkatkan kinerja dalam artian kualitas kerja. Nah, sekumpulan kegiatan baru dapat dikatakan sebagai manajemen kualitas sebagai manajemen kualitas bila manajemen puncak menjadikan kualitas sebagai sasaran dalam rencana bisnis dan menjabarkannya dalam sasaran dan rencana tahunan yang tersosialisasi ataupun jangka waktu yang relatif pendek atau panjang. Nah, kalau setahun itu berarti kan jangka pendek ya, bagaimana cara perusahaan untuk memfokuskan diri, bagaimana sih cara mengatur kualitas kinerja dari mulai pengawasan periode pertama, pengawasan periode kedua dan selanjutnya, kemudian juga bagaimana sih cara meningkatkan kualitas karyawan atau kualitas produk, terus banyak sekali tentang kualitas-kualitas dalam manajemen kualitas. Nah, aspek secara teoritik, ada hubungan yang erat antara mutu produk, kepuasan pelanggan, dan laba perusahaan. Makin tinggi mutu suatu produk, makin tinggi pula kepuasan pelanggan pada waktu yang bersamaan, yang akan mendukung harga yang tinggi dan seringkali dengan biaya yang rendah. Oleh karena itu, manajemen kualitas mutu dari produk ataupun kualitas mutu dari karyawan sendiri atau dari organisasi sendiri itu akan meningkatkan nilai guna atau mutu dari sebuah produk atau jasa dari perusahaan atau organisasi yang sedang kita jalankan atau yang seseorang jalankan. Nah, itulah paparan mengenai gambaran umum tentang manajemen kualitas. Jadi intinya manajemen kualitas itu adalah manajemen yang mengatur tentang tingkat kualitas, mutu, nilai guna, dan konsep-konsep yang ada dalam manajerial. Untuk apa sih? Untuk meningkatkan kinerja perusahaan, untuk meningkatkan kinerja karyawan, juga untuk meningkatkan kualitas produk nih. Agar produk kita itu harus tetap memiliki standar operasional yang bagus. Dan agar juga mutu barang atau jasa yang kita jalankan atau yang kita layani kepada masyarakat itu bisa berguna. Dan kita juga akan menerima efek baik dari kualitas baik tersebut. Karena kualitas itu akan menunjukkan nih harga diri dan bagaimana respon orang lain, masyarakat umum atau pelanggan dalam melihat produk atau jasa yang kita ajukan atau jasa yang kita pasarkan. Nah, mungkin itu adalah gambaran umum apa sih itu manajemen kualitas. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh teman-teman saya. Wassalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan manajemen kualitas. Terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan sebelum melakukan manajemen kualitas. Dan kualitas bukan hanya menekankan pada aspek akhir, yaitu produk dan jasa. Tetapi juga menyangkut kualitas manusia, kualitas proses, dan kualitas lingkungan. Ada 5 pendekatan perspektif kualitas yang dapat digunakan oleh para praktisi bisnis, yaitu yang pertama, transferential approach, ialah sesuatu yang dapat dirasakan tetapi sulit didefinisikan dan dioperasionalkan maupun diukur. Yang kedua, product based approach, ialah suatu karakteristik atau atribut yang dapat diukur. Perbedaan kualitas mencerminkan adanya perbedaan atribut yang dimiliki produk secara objektif, tetapi pendekatan ini tidak dapat menjelaskan perbedaan dalam selera dan preferensi individual. Yang ketiga yaitu user based approach. Kualitas dalam pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas tergantung pada orang yang memandangnya dan produk yang paling memuaskan preferensi seseorang atau cocok dengan selera. Fitness view user merupakan produk yang berkualitas paling tinggi. Yang keempat, manufacturing based approach. Kualitas ini bersifat supply based atau dari sudut pandang produsen yang mendefinisikan kualitas sebagai sesuatu yang sesuai dengan persyaratan dan prosedur. Yang kelima yaitu value based approach. Kualitas dalam pendekatan ini ialah memandang kualitas dari segi nilai, harga. Kualitas didefinisikan sebagai affordable excellence. Oleh karena itu, kualitas dalam pandangan ini bersifat relatif, sehingga produk yang memiliki kualitas paling tinggi belum tentu produk yang paling bernilai. Produk yang paling bernilai ialah produk yang paling tepat untuk dibeli. Terima kasih.
Karakteristik manajemen kualitas. Menurut Goetz dan Davis, ada 10 karakteristik manajemen kualitas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah fokus pada pelanggan. Dalam manajemen kualitas, pelanggan internal maupun pelanggan eksternal merupakan driver, di mana pelanggan eksternal menentukan kualitas produk ataupun jasa yang disampaikan kepada mereka, sedangkan pelanggan internal berperan besar dalam menentukan kualitas tenaga kerja, proses, dan lingkungan yang berhubungan dengan produk ataupun jasa. Yang kedua adalah obsesi terhadap kualitas. Dalam organisasi yang menerapkan manajemen kualitas, pelanggan internal dan eksternal menentukan kualitas. Dengan kualitas yang ditetapkan tersebut, organisasi harus terobsesi untuk memenuhi atau melebihi apa yang ditentukan oleh mereka. Hal ini berarti bahwa semua karyawan pada setiap level berusaha melaksanakan setiap aspek pekerjaannya berdasarkan perspektif. Yang ketiga yaitu pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah sangat diperlukan dalam penerapan manajemen quality, terutama untuk mendesain pekerjaan dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang didesain tersebut. Yang keempat yaitu komitmen jangka panjang. Manajemen quality merupakan suatu paradigma baru dalam melaksanakan bisnis. Untuk itu, dibutuhkan budaya perusahaan yang baru pula. Oleh karena itu, komitmen jangka panjang sangat penting guna mengadakan perubahan budaya agar penerapan manajemen quality dapat berjalan dengan sukses. Yang kelima yaitu kerjasama tim. Dalam organisasi yang dikelola secara tradisional, seringkali diciptakan persaingan antar departemen. Persaingan antar departemen yang ada dalam organisasi tersebut agar daya saingnya terdongkrak. Sementara itu, dalam organisasi yang menerapkan manajemen quality, kerjasama tim, kemitraan, dan hubungan dijalin dan dibina baik antar karyawan, perusahaan, maupun dengan pemasok, lembaga-lembaga pemerintah, dan masyarakat sekitarnya. Keenam yaitu perbaikan secara berkesinambungan. Setiap produk dan jasa dihasilkan dengan memanfaatkan proses-proses tertentu di dalam suatu sistem atau lingkungan. Oleh karena itu, sistem yang ada perlu diperbaiki secara terus-menerus agar kualitas yang dihasilkannya dapat makin meningkat. Yang ketujuh yaitu pendidikan dan pelatihan. Dewasa ini masih terdapat perusahaan yang menutup mata terhadap pentingnya pendidikan dan pelatihan karyawan. Kondisi seperti itu menyebabkan perusahaan yang bersangkutan tidak berkembang dan sulit untuk bersaing dengan perusahaan yang lainnya, apalagi dalam persaingan global. Sedangkan dalam organisasi yang menerapkan manajemen quality, pendidikan dan pelatihan merupakan faktor yang fundamental. Setiap orang diharapkan dan didorong untuk agar terus belajar. Dengan belajar, setiap orang dalam perusahaan dapat meningkatkan keterampilan teknis dan keahliannya. Yang kedelapan yaitu kebiasaan yang terkendali. Dalam manajemen quality, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan dalam pengambilan keputusan ataupun pemecahan masalah merupakan unsur yang sangat penting. Dalam hal ini, dikarenakan unsur tersebut dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab karyawan terhadap keputusan yang telah dibuat. Meskipun demikian, kebebasan yang timbul karena keterlibatan dan pemberdayaan tersebut merupakan hasil dari pengendalian yang terencana dan terlaksana dengan baik. Yang kesembilan yaitu kesatuan tujuan. Supaya manajemen quality dapat diterapkan dengan baik, maka perusahaan harus memiliki kesatuan tujuan. Dengan demikian, setiap usaha dapat diarahkan pada tujuan yang sama. Akan tetapi, kesatuan tujuan ini tidak berarti bahwa harus selalu ada persetujuan atau kesepakatan antara pihak manajemen dan karyawan, misalnya mengenai upah dan kondisi kerja. Yang terakhir, yaitu adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Keterlibatan dan pemberdayaan karyawan dapat meningkatkan kemungkinan dihasilkannya keputusan yang baik, rencana yang baik, ataupun perbaikan yang lebih efektif. Karena juga mencakup pengadaan dan pemikiran dari pihak-pihak yang langsung berhubungan dengan situasi kerja, serta meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab atas keputusan dengan melibatkan orang-orang yang harus melaksanakannya. Yang selanjutnya yaitu prinsip manajemen kualitas. Terdapat beberapa prinsip dalam manajemen kualitas. Yang pertama yaitu fokus pada pelanggan. Organisasi tergantung pada pelanggan mereka. Karena itu, manajemen organisasi harus memenuhi kebutuhan pelanggannya, baik itu kebutuhan pelanggan yang sekarang maupun yang akan datang. Nah, organisasi ini harus memenuhi kebutuhan pelanggan dan giat berusaha melebihi harapan pelanggan. Yang kedua yaitu prinsip kepemimpinan. Kepemimpinan puncak organisasi menetapkan kesatuan tujuan dan arah dari organisasi. Mereka harus menciptakan dan memelihara lingkungan internal agar orang-orang dapat menjadi terlibat secara penuh dalam mencapai tujuan
organisasi, karena organisasi itu kan mempunyai suatu tujuan tertentu gitu. Yang ketiga yaitu ada pelibatan orang. Pada semua tingkat merupakan faktor yang sangat penting dari suatu organisasi, dan keterlibatan mereka secara penuh akan kemungkinan kemampuan mereka digunakan untuk manfaat organisasi. Jadi di suatu organisasi itu pasti ada orang, maksudnya kalau misalnya nggak ada orang pasti nggak akan terbentuk sebuah organisasi dong gitu. Yang keempat yaitu ada pendekatan proses. Nah, suatu hasil yang diinginkan akan tercapai secara lebih efisien apabila aktivitas dan sumber-sumber daya yang berkaitan dikelola sebagai suatu proses. Nah, suatu proses mengubah masukan atau input terukur dalam pengeluaran atau output. Terukur juga melalui sejumlah langkah berurutan yang terorganisasi. Yang kelima yaitu ada pendekatan sistem pada manajemen, pengidentifikasian, pemahaman, dan pengelolaan dari proses-proses yang saling berkaitan sebagai suatu sistem akan memberikan kontribusi pada efektivitas dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuannya. Jadi suatu organisasi itu pasti akan mencapai suatu tujuan tertentu gitu dalam organisasi itu. Yaitu perbaikan berkesinambungan. Nah, perbaikan berkesinambungan dari kinerja secara keseluruhan harus menjadi suatu tujuan tiap organisasi. Nah, perbaikan berkesinambungan itu artinya apa sih? Suatu proses berfokus pada upaya terus-menerus meningkatkan efektivitas atau efisien organisasi yang memenuhi kebijakan dan tujuan dari organisasi itu. Nah, yang ketujuh yaitu ada pendekatan fakta pada pengembalian keputusan. Keputusan yang efektif adalah yang berdasarkan pada analisis data dan informasi untuk menghilangkan akar penyebab masalah, sehingga masalah-masalah mutu dapat terselesaikan secara efektif dan efisien. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat penggunaan dalam quality management. Syarat penggunaan dalam quality management ada dua, yaitu inspeksi dan quality control. Inspeksi merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kegiatan proses konstruksi untuk memeriksa apakah standar spesifikasi suatu produk atau barang sudah dicapai atau belum. Dua, quality control. Quality control adalah teori dan aktivitas operasi yang digunakan agar mutu tertentu yang dikehendaki dapat dicapai. Mutu sendiri didefinisikan sebagai ciri dan karakter menyeluruh dari suatu produk atau jasa yang mempengaruhi kemampuan produk tersebut untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Hal ini berarti bahwa kita harus mengidentifikasikan ciri dan karakter produk yang berhubungan dengan mutu, kemudian membuat suatu dasar tolak ukur dan cara pengendaliannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan manajemen kualitas. Yang pertama itu perencanaan kualitas, proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek yang sedang dikerjakan dan memutuskan bagaimana akan dapat memenuhi standar kualitas tersebut. Yang kedua itu penjaminan kualitas, menjalankan apa yang sudah direncanakan untuk menjamin bahwa tim proyek sudah menjalankan semua proses yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan. Yang ketiga itu mengendalikan kualitas, memonitor hasil-hasil proyek yang spesifik untuk memeriksa apakah Anda memenuhi kualifikasi tersebut dan standar relevan yang sudah disepakati, dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Terima kasih.